Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nang Iskandi, nomor daftar hadir 34, peserta pelatihan PKA Angkatan 17. Setelah mengikuti pembelajaran Agenda 4 konsepsi studi lapangan dengan lokus di Lapas Pekanbaru, menurut persepsi saya di Lapas Pekanbaru telah diterapkan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme sesuai dengan materi Agenda 1, 2, dan 3. Pada pelatihan PKA kami, walaupun masih ada beberapa kendala, Lapas Pekanbaru telah membangun jejaring kerja yang kuat untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jejaring kerja di Lapas Pekanbaru antara lain menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit PMC untuk pelayanan kesehatan warga binaan yang lebih komprehensif, cepat, dan profesional. Kemudian telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Pekanbaru untuk memperluas akses kesehatan warga binaan. Selanjutnya, koordinasi yang baik dengan Dinas PTSP dan Kemenkes dalam menerbitkan izin dan sertifikat paripurna klinik lapas. Dan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk memperoleh sertifikat layak hygiene, sertifikat halal dan sertifikat keamanan pangan siap saji. Dan masih banyak lagi kerjasama-kerjasama yang telah dijalin untuk program pembinaan maupun peningkatan keamanan ketertiban di Lapas Pekanbaru. Kemudian Lapas Pekanbaru juga telah melakukan transformasi digital untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif dan kemudahan akses. Lapas Pekanbaru mengembangkan aplikasi kesehatan yang diberi nama Klinik Pintar. Aplikasi Klinik Pintar memiliki fitur data pasien, rawat jalan, rawat inap, lab klinik, dan rekam medis. Tentunya aplikasi ini memudahkan petugas kesehatan untuk melakukan tracking dalam menelusuri rekam medis dari pasien sehingga memangkas waktu pelayanan. Saya juga melihat Lapas Pekanbaru aktif di media sosial sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat untuk memperluas jangkauan informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat mengenai pelayanan di bidang pemasyarakatan. Sebagai organisasi sektor publik, dapat memberikan pelayanan kepada warga binaan dan masyarakat dibutuhkan kecakapan dalam memberikan informasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh warga binaan khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mencapai tujuan-tujuan penting organisasi. Hal-hal baik yang kami peroleh dari hasil studi lapangan di Lapas Pekanbaru semoga dapat menambah pengalaman kami dan menambah wawasan dan paradigma baru dan memunculkan ide dalam rencana aksi perubahan kami yang dapat kami terapkan di unit pelaksanaan teknis masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjuk Supriyadi, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 17 NDH 33. Studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator di Lapas Kelas 2A Pekanbaru memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas persoalan organisasi sektor publik. Lapas ini berdiri sejak tahun 60-an dan hingga kini terus berperan sebagai bagian penting dari sistem peradilan dan pemasyarakatan. Namun, tantangan yang dihadapi sangatlah berat. Dari kapasitas hunian 771 orang, saat ini Lapas Pekanbaru dihuni oleh lebih dari 1.428 warga binaan. Artinya, terjadi overkapasitas hingga 185%. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan teknis dalam pengelolaan blok hunian dan pengamanan, tapi juga berimplikasi besar pada pembinaan, kesehatan, serta kualitas hidup warga binaan. Dalam konteks inilah, materi-materi yang kita pelajari dalam PKA menjadi sangat relevan untuk dijadikan usaha analisis. Pertama, dari perspektif manajemen kinerja, kita belajar bahwa setiap organisasi publik harus bekerja dengan sasaran yang terukur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, indikator kinerja dapat berupa penurunan tingkat pelanggaran disiplin, meningkatnya jumlah warga binaan yang mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, serta tercapainya standar keamanan yang ditetapkan. Dengan indikator yang jelas, meski sumber daya terbatas, kinerja lapas tetap bisa diarahkan untuk mencapai tujuan strategis. Kedua, manajemen perubahan memberikan pemahaman bahwa lapas tidak hanya dipandang sebagai institusi penghukuman, melainkan juga tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perubahan paradigma ini sejalan dengan undang-undang pemasyarakatan terbaru yang menekankan pemulihan hubungan warga binaan dengan masyarakat. Mengelola perubahan yang jelas tidak mudah, apalagi di tengah overkapasitas, keterbatasan anggaran, dan tantangan eksternal seperti peredaran narkoba. Namun, melalui tahapan formulasi, perencanaan, implementasi, hingga penguatan perubahan, lapas dapat beradaptasi dan tetap menjalankan fungsinya. Ketiga, perubahan tidak pernah berhasil tanpa komunikasi yang baik. Strategi komunikasi organisasi menunjukkan bahwa komunikasi internal maupun eksternal adalah kunci. Bagi Lapas Pekanbaru, komunikasi internal diperlukan untuk memastikan semua seksi, mulai dari kesatuan pengamanan, tata usaha, hingga bimbingan narapidana bekerja selaras. Sementara komunikasi eksternal sangatlah penting untuk membangun citra positif lapas di mata masyarakat. Publikasi program pembinaan, transparansi informasi,
hingga pelibatan masyarakat dalam reintegrasi sosial menjadi bagian penting untuk mengurangi stigma negatif terhadap warga binaan. Keempat, kita juga belajar tentang akuntabilitas kinerja. Lapas adalah institusi yang kerap mendapat sorotan publik, baik karena isu pelarian, pungutan liar, maupun potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, akuntabilitas harus menjadi budaya kerja. Setiap keputusan, setiap penggunaan sumber daya, dan setiap laporan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Akuntabilitas inilah yang akan menjaga kepercayaan publik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di dalam lapas. Kelima, kita tidak bisa menutup mata bahwa keterbatasan lapas sangat besar. Karena itu, membangun jejaring kerja menjadi sangat penting. Lapas tidak bisa bekerja sendiri. Dalam menjalankan fungsi pembinaan, lapas harus berjejaring dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Badan Narkotika Nasional, lembaga swadaya, bahkan dunia usaha. Kerjasama dengan rumah sakit dan dinas kesehatan dibutuhkan untuk pelayanan medis, sementara kerjasama dengan dunia usaha dapat membuka peluang pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja bagi warga binaan setelah bebas. Dengan jejaring yang kuat, beban berat dapat dibagi bersama mitra yang strategis. Keenam, semua itu membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjadi penggerak. Kepemimpinan transformasional memberi pelajaran bahwa pemimpin yang efektif bukan hanya yang pandai mengatur, tapi juga yang bisa memberi inspirasi, menjadi teladan, dan menumbuhkan motivasi bagi bawahan. Kepala lapas harus mampu mendorong inovasi, menciptakan budaya kerja yang sehat, dan menjaga semangat petugas, meskipun harus menghadapi tekanan setiap hari. Kepemimpinan transformasional juga akan mendorong akhirnya program-program baru yang kreatif, seperti pelatihan berbasis keterampilan lokal atau pembinaan berbasis komunitas. Akhirnya, semua langkah itu harus dilandasi oleh wawasan kebangsaan, Pancasila, dan integritas. Petugas lapas tidak hanya bekerja menjaga keamanan, tapi juga mengemban misi kebangsaan, yaitu membentuk kembali warga binaan menjadi manusia yang berintegritas, produktif, dan siap kembali ke masyarakat. Integritas petugas menjadi benteng utama agar lapas tidak tergelincir ke praktik-praktik yang menyimpang. Dengan demikian, seluruh materi pelatihan pembinaan administrator, mulai dari manajemen kinerja sampai dengan wawasan kebangsaan, saling terkait erat dengan realitas di lapas kelas 2A Pekanbaru. Modul-modul tersebut bukan sekedar teori, melainkan panduan nyata dalam menganalisis persoalan, mencari solusi, dan merumuskan inovasi. Studi lapangan ini membuktikan bahwa ilmu yang kita pelajari menemukan relevansinya di lapangan. Persoalan besar seperti overkapasitas dan keterbatasan sumber daya memang nyata adanya. Tetapi dengan bekal teori dan komitmen integritas, kita bisa merumuskan solusi yang kreatif, inovatif, dan normal bagi organisasi maupun masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Putut Sridono, bekerja di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak, berkaitan dengan tugas kelompok dengan lokus tula di Lapas kelas 2A Pekanbaru yang dipimpin oleh Bapak Erwin Franciscus Mangunsong. Dengan mendengarkan dan melihat dari presentasi Pak Kalapas, tentunya hal yang mengenai penerapan atau implementasi agenda 1, 2, dan 3 yang telah kita pelajari, bahwa di Lapas kelas 2A Pekanbaru sudah diterapkan atau sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan ya, atau beberapa inovasi yang dilakukan oleh Pak Kalapas. Misalkan yang pertama mengenai layanan kesehatan pada Lapas kelas 2A Pekanbaru. Di sini Pak Kalapas membuat klinik Pratama Lapas kelas 2A Pekanbaru yang juga telah disertifikasi dan diakreditasi paripurna. Dalam hal ini Pak Kalapas juga sudah melakukan memenuhi hak-hak dasar dari warga negara Indonesia yang kebetulan dalam hari ini yang merupakan warga binaan pemasyarakatan. Dan juga Pak Kalapas di sini juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit PMC atau dengan BPJS. Jadi di sini Pak Kalapas juga membangun jejaring untuk agar supaya inovasi dari Pak Kalapas dapat berjalan dengan baik.
Kemudian yang kedua, kita bisa ambil contoh mengenai layanan kunjungan dan komunikasi pada lapas kelas 2A Pekanbaru. Jadi di dalam hal ini Pak Kalapas sebagai pucuk pimpinan di lapas juga apa, melakukan inovasi yang berkaitan atau menggunakan teknologi. Jadi di sini Pak Kalapas eh, juga merupakan pemimpin yang transformasional. Jadi di sini Pak Kalapas memanfaatkan seperti misalkan alat-alat telekomunikasi seperti telepon, kemudian nomor antrian, pokoknya layanan-layanan berbasis digital. Nah, dua hal ini saya rasa juga sudah cukup mewakili bahwa implementasi atau penerapan agenda 1, 2, dan 3 di lapas sudah terpenuhi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama Eris. Berikut hubungan mata pelajaran agenda 1, 2, dan 3 dalam studi lapangan. Agenda 1, memberikan pemahaman sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah-masalah kepemimpinan dan organisasi yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam studi lapangan. Agenda 2, mempersiapkan untuk merancang atau aksi perubahan atau solusi konkret untuk masalah yang ditemukan, yang kemudian akan diimplementasikan dan diuji dalam studi lapangan. Agenda 3, secara langsung mendorong untuk melakukan studi lapangan sebagai tempat pengujian, implementasi, dan evaluasi dari solusi yang telah dirancang di agenda 2, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menghasilkan dampak positif yang lebih luas bagi organisasi. Saya Arya Sakti, peserta pelatihan PKA Angkatan 17 dari pembelajaran agenda 1, 2, dan 3. Kami belajar banyak tentang bagaimana organisasi pemerintah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dengan baik. Di dalam pembelajaran studi lapangan, kami dapat mengetahui dan mendapat bukti empiris tentang penerapan manajemen kinerja organisasi, upaya-upaya membawa transformasi organisasi menuju organisasi masa depan yang berbasis digital, yang adaptif, dan lincah. Selain itu, dari studi lapangan ini diharapkan juga kami bisa memperoleh pengetahuan tentang penerapan membangun jejaring kerja dan membangun hubungan dan kolaborasi kelembagaan agar memudahkan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, kami juga banyak belajar tentang pentingnya mengidentifikasi risiko dan dapat memitigasi risiko yang berpotensi muncul. Selain itu, kami juga mengetahui bagaimana penerapan manajemen keuangan atau pengelolaan anggaran disertai dengan pertanggungjawabannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Pada akhirnya, dari kegiatan studi lapangan yang dilakukan, kami peserta dapat memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman empiris yang ada pada lokus studi lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait keterkaitan antara materi agenda 1, 2, dan 3 dengan studi lapangan. Nama saya Purnomo, peserta PKA dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di BPSDM Riau. Bahwa materi agenda 1 akan membentuk fondasi yang kuat sebagai sosok pemimpin. Dan ini sangat diperlukan untuk menjalankan roda dalam suatu organisasi. Dari materi agenda 2 dan 3 sangat erat keterkaitannya dengan stula pada lokus dan fokus yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan diagnosanya akan lebih akurat atas permasalahan yang ada. Pelaksanaan stula ini akan memberikan wawasan tentang kondisi kerja dan dinamika organisasi dalam konteks nyata sehingga akan sangat membantu organisasi untuk memahami aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja seperti budaya kerja, komunikasi internal dan eksternal sehingga dalam merumuskan solusi akan tepat dan hasilnya sesuai dengan tujuan organisasi. Setelah ini merupakan aktualisasi dari agenda 1, 2, dan 3 dengan menggali permasalahan langsung manajemen kinerja di lapangan, mengevaluasi pemanfaatan dari ide-ide yang disajikan dalam kelas untuk menemukan solusi yang inovatif atau kreatif, dan berkomunikasi untuk menyampaikan dan menawarkan atau advokasi solusi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan kinerja di lokus.
dengan solusi kreatif dan inovatif dari permasalahan kinerja yang nantinya bisa disampaikan ke lokus studi lapangan sebagai strategi upaya alternatif solusi peningkatan dalam manajemen kinerja. Dari setelah tersebut, kita akan mendapatkan gambaran lesson learn-nya, penerapan kepemimpinan kinerja untuk memecahkan permasalahan sehingga ketika melakukan aktualisasi kepemimpinan, kita telah mendapatkan pengalaman melakukan diagnosa permasalahan, mendesain perbaikan layanan, dan merumuskan strategi advokasi sehingga outcome-nya sangat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwi Baba Kristiana, PKA Angkatan 17, akan menyampaikan perihal keterkaitan materi agenda 1, 2, dan 3 dengan studi lapangan. Bahwa dari hasil studi lapangan kita akan menemukan berbagai macam permasalahan yang ada di lokis studi lapangan. Permasalahan tersebut tentunya harus diselesaikan dengan merumuskan atau menawarkan rumusan inovasi dari pelayanan kinerja organisasi lokus. Dalam merumuskan atau menawarkan rumusan solusi, kita harus memperhatikan aspek-aspek kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja yang diselimuti dengan jiwa semangat Pancasila dan nasionalisme. Seorang pemimpin yang mempunyai jiwa Pancasila dan nasionalisme tinggi dengan kemampuan kinerja dan manajemen kinerja yang baik akan dapat memberikan rumusan solusi penyelesaian masalah, melakukan transformasi atau perubahan organisasi yang lebih baik yang didukung dengan kemampuan komunikasi publik untuk membangun jejaring kerja dengan stakeholder serta bisa memanage perubahan akan menghasilkan berbagai solusi atau pemecahan permasalahan organisasi lokus tersebut. Tentunya hasil rumusan solusi tersebut diharapkan mencerminkan akuntabilitas publik dengan terciptanya standar kinerja pelayanan yang baik dan didukung teknologi digital serta mempertimbangkan risiko-risiko baik dari internal maupun eksternal organisasi lokus tersebut. Jadi sangatlah jelas keterkaitannya bahwa pemecahan permasalahan yang timbul dalam studi lapangan harus diselesaikan dengan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja yang dilandasi dengan jiwa Pancasila dan nasionalisme. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Reza Tia Suratman dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin. Hari ini saya akan berbagi mengenai penguatan tata kelola dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan melalui transformasi digital dan manajemen risiko. Latar belakang permasalahan dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban di Lapas Sukamiskin, saya mengidentifikasi adanya beberapa kelemahan signifikan dalam pelaksanaan dan pengawalan warga binaan pemasyarakatan di luar lapas. Isu ini sangat mendesak karena berdampak langsung pada keamanan, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kita. Selain itu, terdapat juga masalah keterlambatan pelaporan keamanan dan inventarisasi barang sitaan yang masih manual. Realitas di lapangan atau tantangan overkapasitas, permasalahan ini bukan hanya terjadi di suatu instansi. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat data dari Lapas kelas 2A Pekanbaru. Lapas tersebut saat ini mengalami overkapasitas yang cukup tinggi, mencapai 185,2% dari kapasitas normalnya. Kondisi ini secara langsung memperparah risiko keamanan, kesehatan, dan operasional. Overkapasitas ini menegaskan betapa krusialnya tata kelola organisasi yang baik di tengah tantangan yang ada. Solusi dan kerangka kerja terintegrasi untuk mengatasi tantangan ini, saya mengusulkan sebuah pendekatan terintegrasi yang cukup beberapa pilar utama. Yang pertama adalah transformasi digital dan pelayanan terpadu. Kita perlu meninggalkan cara-cara manual yang rentan kesalahan. Melalui konsep government process reengineering atau GPR, kita merombak proses kerja agar lebih sederhana, transparan, dan terdokumentasi secara digital. Solusi konkret, pengembangan aplikasi seluler terpadu untuk pengawalan WBP, kemudian
fitur kunci, yaitu yang pertama perencanaan dan penugasan digital, pelacakan real time berbasis GPS, kemudian logbook dengan bukti foto-foto atau video yang terverifikasi waktu dan lokasi, dan dashboard pengawasan dan analitik untuk pimpinan. Solusi digital ini sangat relevan bagi lapas Pekanbaru yang menghadapi tantangan overkapasitas, di mana manajemen yang efisien dan akuntabel menjadi kunci. Dua, manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja. Kita harus menerapkan kerangka kerja manajemen risiko berbasis ISO 31000 dan SPIP, serta mengintegrasikannya dengan manajemen kinerja berbasis output outcome. Tujuan mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko serta memastikan setiap anggaran memberikan hasil dan manfaat yang nyata. Relevansinya dengan overkapasitas, risiko penyebaran penyakit, kerusuhan, dan pelanggaran keamanan meningkat. Kerangka kerja ini membantu kita mengelolanya secara struktur. Ketiga, kepemimpinan transformasional dan pengembangan kompetensi. Perubahan tidak akan terjadi tanpa kepemimpinan yang kuat dan tim yang kompeten. Pendekatan kepemimpinan yaitu mengadopsi kepemimpinan transformasional dan memanfaatkan peran pemimpin ala Mitchburg. Kemudian juga pengembangan tim, merancang program pengembangan kompetensi pegawai yang coaching dan mentoring. Keempat, analisis holistik dengan astragatra. Permasalahan di lapas tidak berdiri sendiri. Kita perlu melihatnya secara komprehensif melalui kerangka astragatra. Yang pertama, dimensi yang dilihat meliputi aspek geografi, demografi, termasuk overkapasitas, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Kemudian manfaat, memahami bagaimana isu-isu seperti overkapasitas, demografi memengaruhi aspek keamanan sosial dan kelembagaan, serta merumuskan solusi yang tepat sasaran. Kesimpulan dan harapan, melalui implementasi sistem digital terpadu yang terintegrasi dengan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan akuntabilitas, kita dapat mengubah proses pengawalan warga binaan pemasyarakatan menjadi lebih terukur, transparan, dan dapat diaudit. Ini bukan sekadar otomatisasi, melainkan perombakan proses untuk menghasilkan lompatan mutu pelayanan dan keamanan. Solusi ini yang awalnya dirancang untuk lapas sukamiskin sangat relevan dan dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan di lapas-lapas lain seperti lapas Pekanbaru yang menghadapi isu krusial overkapasitas. Mari kita bersama-sama mewujudkan transformasi menuju sistem pemasyarakatan yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julius Jumher Tantono, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Angkatan 17 BPSDM Provinsi Riau. Hari ini saya akan membahas terkait dengan pembelajaran STULA yang dikaitkan dengan agenda 1, 2, dan 3, di mana konsep STULA saat ini yaitu di Lapas Kelas 2A Pekanbaru. Lapas Kelas 2A Pekanbaru merupakan lembaga pemasyarakatan atau unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang tentunya berlokasi di Pekanbaru. Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk pembinaan narapidana, tetapi juga memiliki peran yang lebih kompleks, yaitu sebagai pusat rehabilitasi juga, pendidikan, maupun tujuan utamanya reintegrasi sosial, yaitu bagaimana mengembalikan seorang individu bisa kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah melalui proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara umum, Lapas Kelas 2A Pekanbaru memiliki gambaran kinerja dan pelayanan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tentunya Lapas Kelas 2A Pekanbaru memiliki berbagai permasalahan seperti overkapasitas, yaitu
overkapasitasnya lumayan, bisa lebih dari 100%, yang mana kemarin itu jumlahnya diisi 1.300-an orang dengan kapasitas hanya sekitar 700-an. Tentunya ini berdampak terhadap tingkat keamanan maupun kenyamanan para warga binaan. Kemudian dengan overkapasitas itu tentunya akan menimbulkan terkait dengan masalah kesehatan bagi para warga binaan. Dengan penuhnya atau sesaknya warga binaan tentunya akan menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit menular, TBC, bahkan mungkin HIV/AIDS. Dan tentu saja hal ini juga akan berdampak terhadap layanan kesehatan yang nantinya akan diberikan. Kemudian juga peredaran narkotika yang tinggi dan kurangnya SDM. Nah, dalam hal ini tentu dikaitkan dengan agenda 1, 2, dan 3, di mana ada peran kepemimpinan, kemudian digitalisasi, kemudian manajemen kinerja. Tentunya sebagai pemimpin kita perlu untuk memberikan solusi atau problem solving terhadap masalah-masalah ini. Seperti overkapasitas, tentunya kita bisa mendistribusikan warga binaan ke area-area terdekat sehingga ada distribusi pembagian dari warga binaan yang mungkin bisa menjadi lebih merata, kemudian mempercepat proses pengeluaran warga binaan tentunya dengan mekanisme ketentuan yang diatur seperti program integrasi PB, CB, CMB dengan harapannya lebih lancar sehingga lebih cepat mereka bisa kembali ke masyarakat. Kemudian solusi masalah kesehatan tentunya mungkin kita bisa bekerja sama dengan instansi atau stakeholder terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk bisa mengoptimalkan masalah kesehatan. Dan terkait dengan narkotika tentunya bekerja sama juga dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional. Dan dalam hal ini tentunya adalah peran dari pemimpin untuk memberikan solusi-solusi yang baik dan berdampak dan tetap menerapkan teknologi modern, dalam hal ini digitalisasi, untuk mempermudah dalam memberikan solusi bagi masalah-masalah yang ada. Demikian saya sampaikan. Sewaktunya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Soni Karma Wigunagiri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Selat Panjang. Keterkaitan agenda 1, 2, dan 3 dengan studi lapangan adalah bahwa kepemimpinan transformasional, kerja tim, dan komunikasi organisasi menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah di lokus stula. Agenda aktualisasi kepemimpinan diwujudkan dengan menganalisis persoalan yang nyata, lalu menawarkan solusi inovatif, sehingga teori benar-benar dipraktikkan. Sementara itu, manajemen kinerja seperti akuntabilitas, standar pelayanan, hubungan kelembagaan, dan manajemen risiko menjadi tolak ukur keberhasilan yang dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.